untuk mengikuti kemuliaan. Siapa orang yang paling serius menjaga cara-cara yang mulia, jalan-jalan kemuliaan. Kalau pertemuan sebelumnya konteksnya adalah takwa. Konteksnya adalah takwa. Orang yang paling serius menjaga ketakwaan itu, menjaga jalan-jalan kemuliaan itu, fahuwa aula bisyaraf, maka dia yang lebih utama bisyaraf dengan kemuliaan itu. Fahuwa aula bisyaraf, maka dia yang paling pantas, paling utama bisyaraf dengan kemuliaan itu. Artinya sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik saja, itu hanya pantas diperoleh oleh orang-orang yang memperjuangkannya juga dengan cara-cara yang baik dan mulia. Ini sudah saya yakini sejak dulu bahwa kebaikan-kebaikan apapun itu, memperjuangkan apapun itu kalau itu barang mulia, maka hanya bisa diperoleh dengan cara-cara yang mulia. Kalau ternyata dilakukan dengan cara-cara yang tidak mulia, dapat misalkan, oh berarti grade-nya bukan mulia sebenarnya. Contoh ya, orang misalkan, orang itu kalau diperjuangkan dengan cara-cara yang mulia, terus dia dapat, kemungkinan yang kita dapat itu juga orang yang mulia. Tapi orang yang mulia itu diperjuangkan dengan cara-cara yang tidak mulia, tidak akan bisa, tidak akan mau. Dia maunya yang cara-caranya yang mulia juga, karena grade saya begini, kamu memperjuangkannya dengan cara begini juga. Tapi kalau dengan diperjuangkan dengan cara-cara yang biasa dapat, wah itu berarti biasa. Itu orang, barang juga sama, jabatan juga sama, apapun itu juga sama. Jadi kemuliaan itu hanya bisa diperoleh dengan cara-cara yang mulia. Wa man kana duna dzalik, dan barang siapa yang di bawahnya itu dzalika itu kembali ke asyadda muhafadzah, tidak terlalu serius terhadap jalan-jalan kemuliaan, jalan-jalan yang baik, dia tidak terlalu serius di situ. Lam yakun, maka tidak ada baginya, lam yakun lahu, maka tidak ada baginya ayyabluwa fisyaraf, sampai atau mencapai atau memperoleh, ayyabluwa memperoleh fisyaraf dalam kemuliaan. Ya kalau caranya tidak mulia tidak akan nyampe-nyampe. Kalau yang diperjuangkan itu mulia, terus caranya tidak mulia, tidak akan nyampe, tidak akan ketemu. Itu pakai teori the law of vibration saja tidak ketemu. Karena getaran kemuliaan itu hanya dikumpulkan dengan yang getarannya sama. Kalau enggak bisa. Itu kena rumus itu seharusnya. Jadi untuk memperoleh sesuatu dia harus getarannya harus disamakan dulu. Frekuensinya kalau yang diperjuangkan itu mulia, ya harus mendekatkan grade kemuliaannya itu. Kemudian mablawal a'la fi ittibaiha, mablawal a'la grade atau posisi yang maksimal, mablawal a'la posisi yang maksimal fittibaiha dalam mengikutinya, mengikuti kemuliaan tadi. Fittibaiha dalam mengikuti kemuliaan itu. Fasyarafu, maka kemuliaan itu, fasyarafu, maka kemuliaan itu, idan kalau begitu, fasyarafu, maka kemuliaan, idan kalau begitu, innama huwa bihasabil mubalaghati, innama hanya saja, huwa itu kemuliaan itu, bihasabil mubalaghati tergantung. Mubalaghah itu berlebihan. Mubalaghah itu berlebihan. Maksudnya adalah tergantung seberapa kuat. Biasa bil mubalaghati, tergantung seberapa kuat fi tahkimis syariah, dalam menjadikan syariat sebagai panduan. Nah,
Kemuliaan itu tergantung seberapa kita serius melandaskan kerja-kerja kita itu, ikhtiar-ikhtiar kita itu terhadap syariat. Semakin sesuai dengan syariah, tidak melenceng dari syariah, maka semakin dekat terhadap kemuliaan yang diperjuangkan. Tapi semakin jauh dari syariah, prosesnya itu, proses perjuangannya itu, dalam hal ngajar, dalam hal memperjuangkan apapun itu harus barometernya adalah syariah. Oh, ini menurut syariah tidak boleh, sudah tinggalkan. Lu kalau begini saya bisa tidak dapat, sudah apa? Itu resikonya begitu saja. Kalau tahqimus syariah, kalau syariah dijadikan ukuran, kalau ini secara syariah ini bermasalah, dia tidak lanjut. Meskipun konsekuensinya menurut logika saya ini tidak akan berhasil saya kalau tidak pakai ini misalnya. Tapi kalau pakai ini melanggar syariah, tinggalkan saja. Karena asyarafu bihasabi al-mubalaghah fi tahqimis syariah. Kemuliaan itu, kesuksesan itu, kemenangan itu hanya ukurannya seberapa serius berpegang teguh kepada syariah. Sehingga yang melanggar tidak boleh. Saya kemarin dari malam ditanya sama warga, Ustaz, kan berbohong itu dosa, karena temanya diantaranya berbohong. Bahkan orang yang jujur itu levelnya adalah grade kualitasnya itu disejajarkan dengan ma'an nabiyyin wasiddiqin wassuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa itu inilah circle terbaik. Wa hasuna ulaika rafiqa itu kalau mau nyari circle terbaik adalah ini. Karakter-karakter kenabian, karakter-karakter orang yang jujur, karakter orang yang mati syahid, orang yang solih, itu satu circle. Kenapa? Karena jujur itu susah. Paling gampang ngetesnya adalah, paling valid ngetes kejujuran kita itu tanya pada pasangan masing-masing. Apakah suami panjenengan sering jujur pada panjenengan? Apakah istri panjenengan sering jujur pada panjenengan? Di situ, di rumah yang kita proyeksikan sebagai sekolah terbaiknya anak-anak, apakah sering terjadi adegan ketidakjujuran di situ? Hal yang paling sederhana loh, ke anak-anak saja misalnya minta mainan, besok ya insya Allah ya, besok padahal nggak niat. Hanya untuk apa, mendiamkan saja. Itu as-siddiqin. Saya ditanya sama Pak Ustaz, gimana ya kalau berbohong dalam rangka mempengaruhi dan memotivasi seseorang dia berubah? Tidak boleh, karena tujuannya mulia, caranya tidak boleh juga salah, tidak boleh berseberangan dengan kemuliaan. Sehingga harus pakai cara-cara mulia. Mau nyuapin anak gimana anak biar mau dengan cara-cara yang pakai yang bohong kan? Kalau udah makan nanti ada harimau di depan. Ada harimau, ada hantu. Waduh, itu problem banget bagi saya. Problem banget di situ. Sehingga dalam Islam itu bohong itu hanya boleh ketika untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Ada orang dikejar-kejar gitu ya, lari, setelah itu ada yang datang bawa parang, nanya, orang tadi kemana ya? Padahal dengan tahu, oh ini kalau saya kasih tahu habis ini kan, nggak tahu. Baru di situ boleh bohong untuk menyelamatkan nyawa seorang. Kalau untuk mempengaruhi itu tidak bisa. Mentoknya hanya tauriah. Tauriah itu rekayasa bahasa, manipulasi bahasa. Itu boleh kalau terdesak tapi saja. Contohnya saja. Tapi jangan disalahgunakan saja ya tauriah ini. Maksudnya nemu ide, oh ini kayaknya saya tidak jatuh ke bohong, tidak boleh. Misalkan ada siswa izin, Ustaz saya izin hari ini tidak masuk karena sakit. Orangnya sehat, fisiknya sehat. Yang sakit apanya terus? Batinnya. Di antara penyakit yang paling parah adalah penyakit malas. Saya sakit malas ini. Tapi kan tidak perlu dijelaskan, saya sakit izin. Kalau guru yang jelas kamu sakit apa? Itu gitu ya. Atau ada lagi ya, ada mahasiswa izin pada dosennya, Pak ngapunten hari ini saya tidak masuk kuliah karena tetangga meninggal.
Itu bisa ndak bohong meskipun tetangganya tidak ada yang meninggal. Loh, namanya tetangga kan pasti ada yang meninggal, entah kemarin, entah bulan yang lalu, entah besok. Kalau saya jadi dosen, saya tanya, tetangga kamu yang mana? Ini kapan meninggalnya? Saudara saya meninggal. Saudara kamu yang mana? Seayah, seibu, atau senabi Adam? Itu tauriah kan? Mentok-mentoknya di situ. Boleh. Tapi kalau kondisi terdesak, ini dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika ditanya Al-Quran apakah makhluk atau enggak oleh pemimpin yang Mu'tazilah, hanya pilihan. Hitung ya. Jadi kemuliaan itu hanya boleh diperjuangkan dengan cara-cara yang mulia. Cara-cara yang tidak mulia tidak boleh dipakai. Pasti rumit, pasti rumit, pasti problem, pasti nggak dapat. Oke, lanjut ya. Intaha, berakhir. Ini berakhir maksudnya kalamul Imam Syatibi. Itu di paragraf yang halaman 66. Ini kutipan Imam Syatibi. Intaha, berakhir kutipannya biikhtisarin yasirin, dengan ringkasan, dengan sedikit ringkasan. Jadi penulis mengutip kalamnya Imam Asy-Syatibi, tapi diringkas sedikit, musahhahan ma fihi, dan ditashih itu apa? Diperbaiki atau dibenarkan, diperbaiki ma fihi minal awlad al-madbiyah, kesalahan-kesalahan cetakan diperbaiki. Wa idh kana hadzal uslub, ketika metode ini, wa idh kana hadzal uslub, ketika metode ini, metode apa Ustaz? Metode uswatun hasanah, metode modeling, metode praktis kan, yang kita bahas beberapa minggu yang lalu. Ketika metode ini abroza asalibihi, adalah paling jelasnya, paling unggulnya metode Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, wa aktsaruha istimalan, dan yang paling banyak digunakan, metode ini paling banyak digunakan fi ta'limatihi, dalam pengajarannya. Fa'aktafi huna, maka saya cukupkan di sini. Fa'aktafi huna, maka saya cukupkan di sini bidzikri namudaj, dengan namadaj, dengan menjelaskan atau menyebutkan beberapa contoh. Namadaj, beberapa contoh, min ta'limatihi, dari pengajarannya Rasulullah, cara ngajarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati tadkhulu fi hadzal uslub, yang masuk atau yang include dalam metode ini, metode modeling. Kenapa hanya beberapa contoh? Idla sabila ala istiqsaiha, idla sabila, karena tidak ada jalan, ila istiqsaiha, untuk merangkum semuanya. Tidak bisa, kalau disebutkan semuanya bukunya tidak cukup nanti. Ya, diambil sebagian beberapa saja. Setelah itu nanti kita masuk hadis, agak panjang saat itu. Ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Sebelum saya lanjutkan hadisnya, barangkali ada pertanyaan. Ini kalau dilanjutkan hadisnya agak terpotong kayaknya karena kepanjangan. Ada? Tidak ada lagi. Kita lanjut dulu ya. Hadis yang ke-18, rawah Muslimun wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Artinya hadis ini ada di Sahih Muslim dan ada di Sunan Abu Dawud. Wal lafdhu li Muslim, tapi redaksi yang di sini redaksinya Imam Muslim. Wal lafdhu, sedangkan redaksinya li Muslimin, miliknya Imam Muslim. An Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis begini ini dipotong sanadnya. Kan Imam Muslim langsung dari Jabir, ada sekian informan yang tidak disebut biar gak kepanjangan.
Kalau kepanjangan nanti kan semakin penuh kitabnya. Jadi dipotong antara kitab terakhir dengan sahabat yang menerima langsung dari Rasulullah. Qala, beliau berkata, Jabir ini, atana Rasulullah. Suatu hari Rasulullah mendatangi kami. Atana mendatangi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjidina hada, di masjid ini, di masjid kami ini. Suatu hari Rasulullah datang ke masjid. Wa fi yadihi, dan di tangan beliau, wa fi yadihi, dan di tangan beliau urjun ibn Tob. Top bukan top yang lagu ya. Top lagu itu. Jadi urjun itu kayu saja. Di tangannya beliau pegang kayu apa? Pelepah kurma, macam kayu kurma, pelepah kurma lah. Faro'a fi kiblatil masjid. Faro'a, lalu beliau melihat fi kiblatil masjid, di arah kiblat masjid. Beliau melihat di arah kiblatnya masjid nukhoma. Nukhoma itu ludah. Di sebelah baratnya masjid ada ludah. Fahakkaha bil urjun. Fahakkaha, lalu beliau menggosok-gosok ludahnya orang itu bil urjun, dengan kayu, dengan pelepah kurma tadi. Rasulullah sendiri yang membersihkan ludahnya orang yang tidak berakhlak itu, yang nempel di tembok masjid sebelah barat, sebelah kiblat. Kiblat, bayangkan kiblat Indonesia semuanya, padahal di Mekah Madinah kiblatnya beda-beda. Di kiblat saja, di arah kiblat itu ada ludah nempel di tembok, sama Rasulullah digosok sendiri. Kalau bayangkan kalau kita gitu ya, bayangin kita ada sama santri-santri gitu di masjid, ada ludah, kita yang akan bawa tisu untuk menggosok atau kene itu ludah itu, wah itu gimana kok ada ludah di situ, ayo. Ini Rasulullah, ludahnya orang, masya Allah. Saya tidak tahu tadi ya, di Madura, di kultur rumah saya itu ngeludah pun tidak boleh sembarangan. Di kultur pondok saya diajarkan di pondok saya itu ngeludah pun tidak boleh sembarangan di jalan, dan itu termasuk al-adha. Saya membayangkan itu termasuk adha. Kenapa adha? Itu sesuatu yang mengganggu orang. Bayangkan ada orang jogging nggak pakai sandal kemudian gitu, sekena injek ludahnya, orang mengeluarkan ludah itu, membuang ludah itu harus satu adabnya itu, tidak kelihatan orang. Buang ludah kalau bisa jangan kelihatan orang, apalagi sampai ada mukotimahnya. Mukotimah yang rame, yang nyari tuh. Mukotimahnya apalagi dekat dengan orang yang sedang makan atau itu harus jaga banget. Yang kedua, posisinya jangan sampai setelah dikeluarkan itu kelihatan orang. Saya tempat-tempat yang ini, nah, apalagi anak-anak itu masih biasa karena belum terbiasa dengan kultur begitu. Di jalan-jalan udah ini udah. Nah ini di zaman Rasulullah pernah terjadi, ada di arah kiblat masjid ludahnya itu, dan Rasulullah sendiri yang membersihkan. Kita lanjutkan. Tsumma aqbala alaina, lalu beliau menghadap kami. Ngadep itu membalikkan tubuhnya saja, ngadep ke para sahabat. Faqala, lalu beliau bersabda, ayyukum yuhibbu ayyuridallahu anhu. Ayyukum, siapa di antara kalian? Ayyukum, siapa di antara kalian? Yuhibbu, yang senang, yang mau, ayyuridallahu anhu, Allah berpaling. Siapa yang mau Allah berpaling dari kamu? Ada enggak orang yang mau dipalingi oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah gitu? Qala, lalu berkata, fahosya'na, kami menunduk. Khosya itu khusyuk, menunduk. Ditanya begitu sama Rasulullah, para sahabat menunduk semuanya, nggak bisa jawab. Jadi habis gosok-gosok udah gitu, ada nggak di antara kalian yang mau Allah berpaling dari kalian? Para sahabat menunduk semuanya.
Tsumma qala, lalu Rasulullah bersabda, ayyukum yuhibbu ayyuridullahu anhu, sama artinya. Siapa di antara kalian ya Allah mau berpaling dari kalian? Qala fakhashana. Para sahabat nunduk lagi, tidak ada yang bisa jawab. Karena memang tidak butuh jawaban saja. Masa jawab iya kan? Cuma enggak. Jawab enggak juga mengerti, jawabannya pasti enggak gitu. Akhirnya milih diam. Tsumma qala ayyukum yuhibbu ayyuridullahu anhu. Sama saja terjemahannya. Kulna, akhirnya terakhir para sahabat menjawab, la ayyuna ya Rasulullah. Tidak ada di antara kami ya Rasulullah. Masa Allah, harapan kami Allah berpaling dari kami, tidak ada ya Rasulullah. Ini proses pembelajarannya sudah dimulai. Habis modeling dulu, membersihkan ludah, setelah itu memasukkan doktrin, memasukkan ilmu. Tapi lewat pertanyaan dulu. Ya, pertanyaan dulu. Qala, lalu beliau bersabda, fa inna ahadakum, karena sesungguhnya di antara kalian, idza qama yusolli, kalau sedang mau sholat, tangannya masih ingat ya, masih belum pegel ya, lanjut ya. Karena sesungguhnya kalian idza qama yusolli, ketika mau sholat, ketika sedang sholat, fa innallaha tabaraka wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah itu qibala wajhihi, ada di hadapannya. Kalau panjenengan sedang sholat, hakikatnya Allah sedang di depannya. Membayangkan Allah di depan kita itu, bayangkan sosok yang paling kita hormati ada di depan kita. Siapa yang paling kita hormati aja kalau ada di depan kita jadi nunduk satu. Oh, ada kiai lewat kita nunduk. Tidak boleh sampai melihat. Ini Tuhannya para makhluk yang paling kita muliakan sekalipun itu ada di hadapan kita. Itu ada di hadapan kita. Fala yasbuqanna qibala wajhi. Maka jangan meludah ke hadapan wajahnya. Jangan meludah ke kiblat. Wala an yaminihi, tapi juga jangan ke arah kanan. Ini dalam kondisi orang yang ini, Ustaz. Apa gitu ya? Ada orang dalam kondisi kurang sehat, sehingga dia keluar darah terus. Maka adabnya adalah kalau memeludah jangan ngadep ke depan, jangan ngadep ke kanan. Tetapi wal yabsuq an yasari, meludahlah ke arah kiri. Yang di arah kiri hati-hati ya. Maksudnya itu bukan ke arah kiri ke orang sebelah kiri loh saja. Tahta rijlihil yusra, ke arah bawah. Ke arah bawah, tahta rijlihil yusra, ke arah bawah kaki yang kiri. Ke arah bawah kaki yang kiri. Itu kalau benar-benar sudah terdesak, sudah ada ngapunten, sudah ada di mulut, harus dikeluarkan. Maka ke arah kiri, ke bawah, ke kakinya sendiri, bukan ke kakinya orang ya. Terus kalau masih tidak bisa, nanti ada cara yang lain. Pakai sarung tisu boleh, bawa tisu, taruh di saku tapi. Pakai tisu boleh, taruh di saku atau pakai kain misalkan. Maka ketika meludah, noleh ke kiri sedikit, kemudian dikeluarkan, taruh lagi di saku. Karena itu bukan barang najis, jadi tidak apa-apa. Termasuk kalau kita itu mimpi buruk. Pernah gitu mimpi buruk nih? Mimpi serem, mimpi menakutkan, mimpi loncat dari gedung misalnya. Nah itu kalau bangun-bangun kan kaget, bahkan sampai ada yang ngos-ngosan saja. Itu adabnya adalah noleh ke kiri, kemudian baca ta'awudz, kemudian meludah ke kiri, yang ludahnya itu tidak keluar ludah. Itu saja. Jadi seakan-akan mengusir setan. Kalau sampai keluar ludah, kasihan pasangan dengan lagi di masa semua. Sekali lagi itu adabnya, dan jangan ceritakan pada orang. Kalau mimpi menurut kultur kita mimpinya buruk, itu jangan cerita. Biasa aja gitu. Saya pernah suatu hari gitu saja. Ini bukan mimpi. Bertamu dialami di pondok gitu. Tangan saya sedang begini. Terus kejatuhan kotoran cicak. Sebagian orang mungkin
Itu tanda-tanda negatif. Oh enggak, ini kayaknya saya mengedarkan rezeki. Mindset saya rubah bahwa ini insya Allah rezeki. Kenapa? Karena itu kadang ada unsur sugesti itu saja. Kita meyakini sesuatu hal, maka yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita yakini itu. Jadi meskipun negatif, saya arahkan ke yang positif. Kenapa? Yang kita pelajari sebelumnya itu, bahwa Rasulullah itu karakternya at-tarajji, optimismenya luar biasa. Jadi ketika menggali parit itu, batu-batu cadas begitu, itu menggalinya pakai alat seadanya gitu. Itu kan susah. Batu dipukuli itu kan, itu setiap batu dipukuli keluar cahaya, kelihatan cahaya. Beliau bersabda sebentar lagi, insya Allah nanti Konstantinopel akan ditaklukkan. Terus padahal masih jauh. Itu optimismenya luar biasa maksudnya. Sama dengan tadi, kegiatan apapun, mimpi apapun, ibu saya paling ini kalau mimpi itu paling serius mikirinya. Saya tadi mimpi ini gimana ya? Kadang pagi-pagi nelpon, tadi saya mimpi ini, kamu gimana, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Nggak ada mimpi buruk, semuanya baik insya Allah. Kalau mimpi buruk cukup diundap ya. Tapi kalau mimpi baik, panjenengan yakin baik, ceritakan pada banyak orang. Biar segera dikabulkan. Tapi milih-milih orangnya. Kalau orang-orang yang agak irian, nanti khawatir kayak kisah Nabi Yusuf. Dibuang ke sumur gara-gara mimpi baik. Itu Nabi Yusuf kan mimpi baik, kan ketahuan oleh saudara-saudaranya, akhirnya dibawa ke sumur. Dimakankan kawan harimau. Oke, kita aja dulu, kita potong dulu ya karena sudah jam 7.46. Insyaallah sisa hadisnya kita lanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah. Termasuk hikmah dan kesimpulannya. Semoga kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan beriman dan bertakwa dan berlimpah rezeki. Amin ya rabbal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.